Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mempersingkat karena saya khotbah hari ini ada beberapa kesaksian yang mungkin saya akan sampaikan supaya menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, khususnya bagi saudara yang mendengarkannya. Karena selama pelayanan saya selalu saya melihat ketika kita tinggal di dalam firman Allah, ketika kita hidup radikal dengan firman Tuhan, saudara tahu Tuhan buat perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Saudara, akhir-akhir ini kita tidak harus terus mendengar firman Tuhan yang selalu berbicara hanya karena berkat, mujizat dan mujizat. Boleh-boleh saja. Tetapi kita harus tahu tentang Injil kebenaran Allah yang sesungguhnya. Karena Injil itulah yang menyelamatkan umat manusia. Saudara tahu waktu Yesus pertama kali lahir, berita apa yang disampaikan? Berita Injil keselamatan Tuhan. Bukan hari ini telah lahir bagimu berkat dan mujizat Tuhan, tapi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berita Injil saudara. Amin. Karena Tuhan tahu manusia butuh Injil. Bukan cuma butuh berkat. Berkat mengikuti kita selama kita hidup, tapi Injil bawa kita sampai pada kegagalan Tuhan. Jadi jangan pasang telinga hanya karena berkat. Wah hari ini berkat. Semua berkat saja. Tapi kita harus perlu tahu Injil supaya saudara hidup dalam Injil yang sesungguhnya. Amin. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, yang dengan suatu kepastian yang kokoh. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Injil ada satu kepastian. Bicara tentang kebenaran bukan mudah-mudahan, bukan kiranya, tapi sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Sesuatu yang pasti. Jadi kalau saudara yakin sesuatu, yakinlah pasti terjadi. Saudara, saya kalau khotbah selalu percaya dengan semua hal yang sementara Tuhan kerjakan. Dapatkan. Saudara yang kekasih, akan saya kembali kepada firman Tuhan. Saudara, kata Injil sendiri dalam Alkitab terjemahan baru muncul 124 kali. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan istilah kabar baik. Semua di perjanjian baru. 23 kali di tempat di 4 Injil, 17 kali dalam kisah para rasul, 78 kali dalam surat-surat Paulus, dan 5 kali di dalam surat-surat yang lain, dan 1 kali dalam kitab Wahyu. Itu Injil. Saudara, apa itu Injil? Injil, kalau kita bertanya kepada orang apa itu Injil, maka orang akan berkata kabar baik tentang Yesus yang telah disalibkan dan bangkit untuk menebus dosa. Mungkin salah satu jawaban baik. Tetapi saudara dan saya harus memahami isi Injil yang sesungguhnya adalah kabar baik tentang adanya pengampunan bagi dosa dan yang mau bertobat. Yang kedua, inti Injil adalah hidup kekal bagi yang percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi Injil bukan cuma sekedar kabar baik, tetapi adanya pengampunan bagi dosa manusia yang mau bertobat. Jadi jangan pakai gereja pertobatan tanpa ada pertobatan. Saudara, gereja pertobatan tidak menjamin. Tanpa pertobatan tidak akan ada pertobatan. Tanpa pertobatan tidak akan ada keselamatan. Jadi kalau saudara belum dilayani, dilepaskan. Minta supaya dilayani, dilepaskan. Saudara perhatikan baik-baik. Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara kuat karena Injil. Saudara kuat karena firman Allah. Ketika engkau lemah tidak berdaya, firman Tuhan yang akan menguatkanmu, bukan tempat lain. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Ada persoalan yang kasih status. Tadi pagi saya baru tegur satu anak. Saya punya anak pelayan. Saya bilang jangan kasih status, stop. Apa-apa status. Memang status bisa jawab persoalanmu. Kasih semua orang bilang jago. Kasih status supaya orang bilang hebat. Siapa bisa lawan dia? Kasih di status supaya orang bilang dia wanita hebat. Kasih apa
di status orang tahu bahwa dia yang ada yang bisa lawan. Hei, yang bisa lawan katanya cuma Tuhan. Jadi jangan pakai status kasih naik, amin. Hei, yang suka kasih naik status begitu tuh orang-orang stresan. Kalau orang yang tahu Tuhan, begitu orang buat jahat kepada dia, dia masuk di kamar dan dia berkata, ya Abah, ya Bapak, aku tidak mampu hadapi persoalan ini. Tapi cuma aku tahu satu, tangan Tuhan ada di surga sanggup menyelamatkan aku. Tangan Tuhan ada di surga sanggup membebaskan aku dari semua kekuatan orang yang ingin menyerang aku. Ada kekuatan Allah yang kuat. Injil itu kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan katong dari semua tekanan, dari semua kekuatan manapun. Injil. Saudara, kemarin ada seorang jemaat saya khotbah ini banyak kesaksian nyata. Ada seorang jemaat saya, dia baru melangkah, baru saja ambil langkah. Dan tanda kutip dia punya salah satu pengurus di salah satu gereja. Saya tidak akan mau sebut gereja. Karena almarhum pernah berkata kepada saya, kalau kau khotbah jangan pernah singgung gereja manapun. Saya bilang ya. Jadi saya tetap akan taat walaupun beliau tidak ada. Di salah satu gereja, waktu dia ambil keputusan waktu anaknya kerasukan itu, lalu saya mulai layani anaknya. Semua orang setengahnya yang bisa. Lalu tiba-tiba hari Minggu dia telepon saya, kakak ada, bunda ada di mana? Beta bilang, beta memang kemarin mau berangkat ke Saparua, tapi saudara dengar cara Tuhan menggagalkan saya ke Saparua. Waktu itu saya mau ke Saparua sampai di Pohon Batu, Bapen bawa saya dengan mobilnya dia, tiba-tiba di Pohon Batu. Lalu saya lihat laut itu waktu pertama kali keluar dari tanah laut, tenang laut. Waktu pas sampai di Pohon Batu, tiba-tiba laut itu bergelora saudara. Lalu saya bilang, Bapen jangan paksa maju, putar balik jonyong. Saya kalau laut saya bisa, saya bilang putar balik, beta tunda berangkat, beta telepon pengurus, tolong minta maaf saya tidak akan ke Saparua karena laut sangat bergelora dan saya tidak mau. Kata baik ibu, jadi tolong jangan jemput saya karena biasa sampai pasti jemput dengan mobil. Saya bilang jangan jemput saya karena saya tidak jadi berangkat. Tiba-tiba hari Minggu, kebetulan sudah jadwalkan untuk Pastor Andre yang khotbah. Saya bilang kamu tetap lanjut khotbah, saya tidak, saya hadir saja. Lalu tiba-tiba hari Minggu tertelepon, ibu bisa datang kak? Saya bilang barang kenapa? Kakak ye tolong beta do bunda. Bunda ye tolong dolo bunda, beta pun anak kerasukan bunda. Ya bunda ye beta pun anak perempuan satu-satunya bunda, tolong beta jua. Beta langsung pakai jas, langsung beta pergi. Saudara, singkat cerita setelah saya layani di hari Minggu, saya berkata waduh ini tidak bisa hanya sebentar. Harus telaten layani dia. Saudara tahu waktu selesai itu habis ibadah saya bilang ke Pastor Andre, mari kita ke sana. Dengan satu pelayan saya bilang, mari kita ke sana kita layani dia. Layani saudara, dia ngamuk segala macam. Pertama kali mereka kira sakit, bahwa ke Ambon tidak ada perubahan. Dan ketika saya tangani dia, saudara hanya 1 minggu. Tapi cukup lama 1 minggu. Iya 1 minggu. Yang paling fatal 3 hari ya. Dari seminggu itu dari pertama kali saya datang Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari full. Itu kami tidak bisa tidur. Tapi begitu hari-hari berikutnya dia sudah tenang dan kami bisa tidur. Setelah itu mamanya ambil keputusan, apapun yang terjadi, saya akan pergi ke rumah Tuhan. Apapun terjadi saya akan ada dengan kakak. Kakak beta tetap ada di sana jua. Saudara, tidak gampang karena dia pengurus. Dan itu tantangan goncangan loko dia saudara luar biasa. Kan dia sementara hamil. Saudara, dia hamil itu sangat berisiko soalnya. Sudah periksa dan dokter berkata selama kehamilan tidak boleh kamu bergerak. Karena setiap kali melahirkan itu dioperasi. Anak pertama operasi, anak kedua operasi, anak ketiga operasi. Dan mengandung anak keempat penuh dengan risiko. Dokter berkata itu sangat berisiko. Saudara yang kekasih, ketika kita deklarasikan firman Allah. Dengar baik-baik, firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang dari penderitaan, dari ancaman kematian sekalipun. Injil kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan kau. Jangan pergi ke dukun karena dukun itu badaki. Jangan pergi ke dukun karena dia kotor saudara. Itu namanya white magic. Ilmu putih, ilmu kesembuhan. Kalau orang yang suka bikin-bikin orang mati, namanya black magic. Mau white magic atau black magic, sama-sama jahat di mata Tuhan. Saudara dengar, saya berkata pada dia begini. Lalu tidur anaknya sudah lihat di rumah mereka ada bunga-bunga. Orang datang dengan bawa bunga-bunga yang banyak, ramai di rumah. Mereka lebih tambah ketakutan karena takut mamanya meninggal. Sampai anak-anaknya polo mamanya, mama katong balom mau. Mama katong balom mau piatu. Mama katong balom mau piatu. Lalu saya bilang begini, hei kamu termasuk omanya. Karena itu anak tunggal saudara. Anak tunggal, coba ibu-ibu yang punya anak tunggal rasa bagaimana kalau anak tunggalmu berada dalam situasi itu, pasti akan rasa teriris.
Waktu mamanya berkata, ibu, beta belum siap kehilangan beta pun anak ini. Beta lemah. Barang beta tanya kamu siapa suruh ambil pikiran Tuhan. Barang Tuhan bilang Tuhan ambil dia. Kata boleh takut tapi jangan takut berlebih-lebihan. Amin. Saya berkata jangan takut. Masih ada tangan Tuhan yang kuat, saya percaya itu. Setiap kali saya bergumul saya tidak pernah melihat Tuhan berbelok tangan dari kita. Ketika bergumul saya selalu melihat tangan Tuhan selalu menolong. Sekalipun dokter sudah berkata sangat resiko besaran tinggi, tapi saya percaya ada tangan Tuhan. Lalu dia berkata, kakak, kalau beta melahirkan, kakak harus ada beta pinggir. Kalau kakak sing ada, beta sih mampu. Kakak tolong beta jua. Waktu beta melahirkan, kakak ya bisa kasih. Semua jadwal kakak dibatalkan. Hasil kakak di beta pinggir jua. Beta dalam hati, nak sudah beda sinode lah ini. Tapi demi satu jiwa, saya harus berkata, yes, saya mau. Kalau satu jiwa, karena saya dipanggil bukan cari duit. Saya dipanggil cari jiwa buat Tuhan. Nanti berkat itu sertai keton saudara. Saya tidak cari popularitas manapun. Waktu itu jam masa perwatahan saya sampai tanggal 12 saya berkata jangan marah. Karena tanggal 13 orang yang saya punya jemaat akan melahirkan. Dan saya harus jadi dokter di sampingnya dia. Saudara, tapi saya tidak tahu saya bergumul. Sampai lutut saya pun sampai lemas. Karena apa? Dari jam 9 sampai jam 12. Sampai jam 2 itu belum ada tanda dia keluar. Lalu tiba-tiba keluar anaknya langsung sudah. Mereka kasih lari anaknya ke ruangan anak. Kami ada karena saya pas di muka ruang operasi. Saudaraku yang kekasih tiba-tiba tanda tangan. Saya bilang, kenapa? Tanda tangan apa? Mau angkat kandungan. Karena plasenta sudah melekat di dinding rahim. Dan itu sangat berisiko tinggi. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Karena tetangga saya pernah meninggal karena plasenta melekat. Dan akhirnya waktu terjadi perdarahan dan dia meninggal. Saya bilang, Tuhan Yesus. Waktu mamanya tanya, bunda yang apa-apa. Tanya para orang yang belum tahu apa-apa di dunia ini sudah. Nah saudara yang kekasih, singkat cerita. Sudah habis operasi anak dan operasi besar pengangkatan selesai. Dia masuk di ICU. Dan lalu dibilang tolong siapkan kantong darah. Dia itu darah A dan darah A itu susah. Dicarilah darah ada saudara. Dan akhirnya sampai di ICU. Kami berdoa, saya berdoa. Tuhan saya percaya selesai operasi tidak akan ada sesuatu yang akan menghancurkan dia. Dalam nama Yesus. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bukan sampai di situ. Saudara tahu besoknya ada gejolak. Dan telepon saya sudah ada di Ambon. Belum, ada di rumah. Ada persiapan mau Natal anak, sorry. Mau Natal anak. Lalu tiba-tiba, aduh, mau operasi apa lagi? Katanya waktu habis operasi itu ada darah kotor yang harus dikeluarkan. Mereka sudah pasang selang tapi tidak maksimal. Lalu harus ada tindakan operasi kembali. Saya berkata dia, Ade, itu operasi kecil. Yang besar saja Tuhan tolong. Yang kecil pasti lebih dahsyat lagi Tuhan tolong. Saudara tahu, tapi operasi yang biasa bilang kecil itu sangat berisiko. Karena di operasi dia punya HB sudah turun 5. Dan itu sangat berisiko. Tapi saya bilang, Tuhan mau di HP 5, mau di HP sampai 1. Tapi aku percaya ada transfusi darah dari surga yang akan menguatkan dia. Operasi, jangan takut, ada tangan Tuhan. Saudara tahu, saya bilang begini, jangan takut ade, semuanya baik-baik saja. Habis operasi dia telepon, kakak operasi baik-baik saja. Lalu dia cerita, dokter bilang bahwa itu operasi sangat beresiko. Karena operasi dengan HB5. Makanya dokter bilang dia boleh tidur Dokter sambil operasi sambil cerita dengan dia karena dia tidak boleh tidur. Karena itu sangat beresiko. Saudara yang kekasih sekarang, harusnya mereka pulang besok. Tapi saudara tahu, dari jadwal sebelumnya, kemarin sudah pulang dengan tubuh yang sehat. Semua operasinya tidak bermasalah. Anaknya juga tidak bermasalah. Saya berkata tadi, kakak selamat melayani. Kata rindu dan tetap topang kakak. Kakak terlalu baik lama. Terima kasih kakak jantung hati. Selamat melayani lah. Betul, terima kasih sayang untuk topangannya. Melayani orang. Harus sampai orang rasa. Bahwa saudara rasa dia juga rasa. Jangan layani orang
Kalau saudara cari keuntungan, saya tidak dapat apa-apa saudara dari mereka. Tapi yang membuat saya gembira adalah dia mengambil keputusan untuk radikal dengan Tuhan. Membuat saya bahagia. Sekalipun saya harus tidur di rumah sakit, saya tidak masalah. Saudara, waktu tidak operasi saya tidak bisa tenang. Keluar masuk, duduk berdiri. Sampai mamanya bilang, Bunda sing apa-apa. Tenang sing apa-apa. Sementara lutut ini selonggar saudara. Itu bergumul sampai melihat tangan Tuhan menolong. Hamba Tuhan. Tuhan panggil setiap jiwa, Tuhan taruh setiap jiwa dalam hidup kita. Kita harus rasakan apa yang dia rasakan sampai di sumsum. Bukan karena katong dapat. Katong kalau hanya orang jampikan, katong pulang tuh ampau tabal. Mau dapat ampau kasih. Tuhan sanggup berkati katong. Amin. Wow. Saya mau katakan saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau kau percaya, ada kekuatan Injil yang akan menolong kau. Hai anak-anak, masa depanmu tidak terancam. Bapa jaminan asal kau tinggal dalam kebenaran. Dan firman Tuhan kebenaran tinggal dalam hidup. Minta apa saja Tuhan kasih buat. Nah, kenapa sampai berita yang pertama kali disampaikan adalah tentang keselamatan. Soteriologi bicara tentang keselamatan. Kristus jaminan keselamatan. Kenapa sampai harus berita itu disampaikan? Saya akan khotbahkan kepada saudara. Karena manusia butuh keselamatan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia harus menanggung 6 kesengsaraan dalam hidupnya. 6 kesengsaraan ketika dosa masuk dalam diri manusia. Yang pertama, perasaan bersalah dan tertuduh. Ada beberapa gejala yang biasanya diderita oleh seseorang untuk bergumul dengan perasaan tertuduh, yaitu rasa minder. Orang luar biasa minder. Saudara, saya itu mau khotbah di hari hidup Ambon, mau khotbah di Jakarta. Ibu tahu waktu Bapak Pastor John juga ada, tahu. Siapa Pastor, ternyata tahu Pastor John itu orang yang paling rendah hati. Ada orang undang saya di salah satu gereja lumayan besar di Bekasi. Pastor John tidak ada jadwal. Tapi datang teman beta duduk ke situ. Saudara, beta sentau mau khotbah apa, mentau mau bilang apa, sentau. Beta bingung, kata bos ada duduk waktu itu entau masih ke Ruila. Bayangkan ini anak buah dari desa khotbah, lalu bosnya ada di perkotaan duduk. Itu kayak aduh rasa bagaimana ya. Tapi beta sih mau tertuduh, dia akan beta bilang dalam nama Yesus untuk mau duduk-duduk, tapi beta harus sampaikan firman Tuhan. Amin. Jangan rasa minder. Engkau lebih berharga, engkau mulia. Itulah sebabnya Tuhan mau mati bagi saudara. Engkau istimewa. Ngapain minder? Amin. Jangan rasa minder. Rasa malu. Kita suka kalau orang disuruh sesuatu. Tolong misalnya berdoa makan. Hantam saja. Mau kaki kepala kaki, tangan kepala. Hantam saja. Susah aku janganlah ya. Misalnya Pastor Lady bilang atau Pastor E bilang. Ini tolong berdoa permakan dong. Pastor Sentama bilang apa, bingung. Hantam saja. Siap pastor. Bapak di surga. Ini berdoa makan. Bapak di surga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang dalam perjalanan dilindungi oleh Tuhan dari COVID. Segala macam saudara berdoa. Hantam saja. Limpah saja. Baru sebegitu putar akasara kabar baru. Kami memakan, Tuhan berkati. Amin. Bala. Rasa malu. Saudara mau malu para apa? Bukankah Tuhan sudah menebus Tuhan dengan darah yang mahal? Mau malu untuk apa? Malu kalau engkau berbuat dosa. Saya bilang ke orang Saparua, saya datang di sini saya tidak takut orang Saparua. Karena saya tahu Tuhan Allah pakai orang Saparua untuk menolong saya. Saya datang di sini saya bawa Injil. Saya takut kalau saya hidup kompromi dan berdosa. Saya takut. Selama saya bawa api Tuhan dan kebenaran, saya tidak akan takut kalian. Saya hargai kalian. Betul saudara? Rasa terhakimi. Berapa banyak orang merasa bersalah karena selalu dihakimi. Dosa masa lalu tinggal diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus. Saudara sangat ada Tuhan angkat saudara jadi hakim. Jadi jauh ungkil orang masa lalu. Dari sekarang Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Tinggal ungkil akan supaya orang tahu bahwa dia kejahatan di masa lalu. Hei, mau jahat di masa lalu, Tuhan sudah hapus masa lalu dan buat kita maju dalam masa yang akan datang. Amin.
Jadi jangan suka hakimi orang. Firman Tuhan berkata, siapa engkau kamu hakim lah. Kau kamu berani sekali, lancang sekali, jangan. Rasa benci, perasaan bersalah dan tertuduh, rasa benci terhadap diri sendiri. Kenapa beta lahir dari keluarga miskin? Kenapa beta orang tua bukan jadi orang ini? Kenapa beta begini? Tidak. Berbahagialah engkau lahir dalam kondisi itu. Karena Tuhan akan angkat dan promosikan engkau. Saya sudah sering bersaksi di sini, saya punya orang tua orang miskin dan susah. Tapi rajin bekerja bikin kebun. Saya selalu berterima kasih buat mereka. Dan saya bilang begini, di akhir papa saya sudah usia 70 lebih sedikit. Masih bikin kebun, saya pergi di kebun, saya bilang, mulai hari ini stop bikin kebun. Nanti papa dan mama, beta yang kas makan. Sampai mati dengar. Dulu kas makan beta dan kasbi dan papeda. Tapi sampai mati beta kas makan don dan nasi. Beta adalah satu anak yang sangat mengabdi pada keluarga dan orang tua. Itulah sebabnya beta mau bilang buat saudara. Beta sangat mengasihi beta saudara. Jadi jangan pernah merasa benci terhadap diri sendiri. Tidak boleh benci berlebih-lebihan. Ada orang benci sampai mau jadi apa dan dia diri. Minta maaf, anak-anak saking benci dengan orang tua karena perceraian, bikin diri sembarangan. Itu saudara benci dirimu sendiri. Jual diri, yang penting dapat duit. Stop, berhenti. Karena Tuhan mau rancang masa depan penuh dengan kepastian. Jangan benci dirimu, sebab Tuhan akan angkat hidupmu. Amin. Saya bersyukur Tuhan pilih saya dari keluarga untuk jadi hamba Tuhan. Padahal saya bukan keluarga orang pertobatan. Papa saya tukang tiup suling saudara di gereja. Dari dulu sampai untuk usia tua. Sampai pas tua berhenti. Tapi Tuhan sudah pilih saya untuk siap jadi hamba Tuhan. Yang berikut perasaan bersalah adalah emosi. Berubah-ubah menurut temperamen dan situasi. Emosi tak sentak emosi yang bagaimana. Hei saudara, melayani Tuhan jangan emosi-emosian. Emosi yang bodoh-bodoh. Emosi kalau orang buat kejahatan. Saya tidak akan pernah bisa kompromi. Yang salah tetap salah. Saya tidak pernah A, saya bisa putar akan jadi B. A tetap A dan B tetap B. Saya bisa berubah saudara. Orang kalau melayani Tuhan A tetap A. Tuhan akan promosikan hidupnya dan Tuhan akan angkat dia. Depresi yang dalam akibat terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Jadi orang depresi karena dia menyalahkan, ada yang sampai gila. Rasa letih, kerja sedikit rasa lelah, melayani Tuhan rasa lelah. Ini orang-orang yang belum terbebas dari perasaan bersalah dan tertuduh rasa lelah. Beta bikin ini salah. Beta lelah banyak di gereja, saya dihargai. Beta buat ini dan itu. Saudara jangan butuh penghargaan. Waktu engkau melayani Tuhan, penghargaan datang dari sorga bukan dari manusia. Amin. Shalom. Jadi saya mau katakan saudara jangan. Kalau engkau tahu menabur, jangan takut, penuaian pasti terjadi. Karena penuaian selalu menyertai penabur. Yang berikut saudara, terus mengkritik dosa dan kekurangan orang lain. Ini berbahaya. Suka tukang kritik dosa orang. Makanya orang ini paling gampang lihat selumbar di mata orang. Pada balok besar pele biji mata, sem pernah tahu. Orang lebih condong lihat kesalahan orang lain. Padahal dia tutupi dirinya, bentengi dirinya dengan kesalahan lebih fatal. Itu berbahaya. Saudara ingat, rasa bersalah adalah suatu perasaan berdosa. Bersalah karena gagal memenuhi standar hidup tertentu. Itu bermasalah. Karena itu jangan pernah rasa bersalah. Saudara, yang kedua, penindasan oleh iblis. Makanya saudara perlu diselamatkan dari penindasan. Sudah bertobat tapi masih dalam tekanan sejahat. Saudara, kita mengatakan bahwa iblis itu berusaha untuk menelan orang-orang percaya. 1 Petrus 5:8 tidak usah dibuka. Setan beserta para iblis pengikutnya memiliki rencana jahat untuk melawan orang Kristen. Kekuatan jahatnya berusaha menggoda kita untuk berdosa dan menentang upaya kita untuk mentaati Allah. Itu iblis menindas iman kita. Banyak orang sudah bertobat tapi tetap ada dalam tekanan sejahat.
Yang buat dia sudah ada dalam pertobatan, tapi main dengan dosa luar biasa di luar sana. Iblis berhasil. Kalau sampai saudara, tetapi ketika orang Kristen mengizinkan iblis berhasil dalam serangan ini, dalam penindasan, akibatnya orang ini berada dan terus menerus dijajah oleh pekerjaan. Dan jika orang Kristen terus menerus mengizinkannya, dirinya ditindas oleh iblis di dalam hidupnya, maka penindasan ini akan meningkat ke tahap di mana iblis mempunyai pengaruh yang sangat kuat atas pemikiran, perlakuan, dan sisi rohaninya. Dia boleh tubuh ada di gereja pertobatan, tapi karakter dan kelakuannya macam setan, seperti orang tidak bertobat. Amin. Ada orang saudara di gereja pertobatan, tapi perlakuannya seperti orang tidak bertobat. Saya mau katakan buat saudara, ada di gereja pertobatan, tapi tingkah laku saudara sesuai dengan kata pertobatan. Amin. Ini penting. Ini penting saudara. Rasul Yohanes, tapi saudaraku, kalau saudara datang kepada Tuhan dengan Allah satu-satunya pribadi yang dapat mematahkan kekuatan pengaruh iblis, Rasul Yohanes menguatkan hati saya dan saudara dan menyatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melakukan perkara-perkara besar. Orang yang lahir dari Allah saya akan buat dosa. Orang yang lahir dari Allah sebagai anak Allah, dia akan hidup radikal dengan Tuhan. Amin. Orang tawar dosa bilang maaf. Karena manusia butuh keselamatan. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya Tuhan mau datang buat saya dan saudara. Dia rindu supaya kita melihat bagaimana dia melindungi kita dari sejahat. Supaya sejahat tidak dapat menjamah kita. 1 Yohanes 5 ayat 18 tidak usah dibaca. Jalan keluar bagi orang Kristen dan kekuatan untuk memperoleh kemenangan yang bisa terlepas dari penindasan iblis selalu tersedia baginya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di luar. Kita bisa lawan di dalam nama Yesus. Kita bisa lawan. Amin. Ini saudara, dengar baik-baik. Di gereja kalau gembala berani untuk menyatakan dosa, saudara bersyukur. Saya sementara ada lanjutkan kuliah saya, karena saya udah ambil S2 lama, tapi saya berhenti. Sekarang teman-teman saya bilang ayo dilanjutkan, ya saya lanjutkan. Nah saudara, dosen saya bilang begini, karena ada pertanyaan toh, kalau ada orang misalnya ada pertanyaan tentang orang berbuat dosa di dalam gereja, dia berkata begini, gereja harus berani tegur. Sekalipun dia mendatangkan income yang banyak dalam gereja, tapi kalau dia berzina, kalau dia buat kejahatan, berani tegur dia. Jangan takut income pergi. Kalau dia mau keluar gereja secepatnya dia pergi, tidak masalah. Tapi Anda akan menang atas kebenaran itu. Harus berani nyatakan kebenaran para orang. Ya. Kalau ada orang di gereja tidak bisa memberi perpuluhan. Ada teman saya 2 yayasan. Ya, orang-orang penting juga di yayasan, salah satu yayasan Ambon dan satu yayasan di Tual sana, cukup berpengaruh. Dan dia bertanya, bagaimana kalau perpuluhan kami, pemahaman kami adalah dikasih ke janda boleh atau dikasih kemana? Dia berkata tidak benar. Kalau orang lain punya pemahaman terserah, tapi Anda dengar bapak Anda yang jadi pemimpin ajar orang. Perpuluhan Alkitab bilang bahwa di rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Rumah Tuhan itu gereja, bukan yayasan. Bagaimana kalau kasih ke anak yatim, piatu dan janda? Janda dan yatim firman Allah berkata selalu ada padamu, kamu bisa kasih dia apa saja dan kapan saja. Tapi perpuluhan 1 bulan sekali harus kamu kasih di rumah Tuhan. Tidak benar kalau Anda bagi-bagi Anda perpuluhan. Misalnya gaji 1.100.000 itu Anda harus taruh itu di rumah Tuhan, tidak boleh bagi-bagi. Kalau mau bagi masih ada 900, Anda kasih per janda kamu, kasih per hamba Tuhan kah? Hamba Tuhan dengar bapak, kalau ada orang perpuluhan, jangan pegang perpuluhan itu, taruh di perbendaan rumah Tuhan. Kalau Anda pegang, Anda kehilangan semua berkat dari Tuhan. Amin. Saudara yang berikut, rasa sakit dan penderitaan. Roma 2:9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidupnya berbuat jahat. Jadi kalau saudara buat kejahatan, Roma 2:9 menjamin penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Jadi kalau ada penderitaan kesesakan timpa saudara, jangan bilang Tuhan kata orang di gereja kenapa tinggal menderita terus. Introspeksi, pas saudara buat kejahatan atau paling tidak kompromi dengan dosa. Bosan, jangan kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa, upah dosa adalah maut. Jadi jangan main-main dengan dosa. Saudara tahu orang berbuat dosa, tegur dia kalau dia mau keluar, silakan dia keluar. Tapi Anda harus berani tegur orang.
Saya bisa seng saudara. Dan dengar, kalau kau berbuat dosa ditegur, jangan tersinggung lalu tinggalkan gereja. Tetap bertahan karena teguran itu membangun engkau sampai pada kekekalan Tuhan. Tersinggung keluar, saudara kalau mau cari apa lagi? Saudara, yang berikut adalah kenapa kita butuh keselamatan? Karena saudara dengar, manusia sudah dibodohi dengan dosa, kecemasan, dan ketakutan. Saudara, tidak ada orang seorang pun yang kebal terhadap perasaan ini. Kita semua akan mengalaminya, mulai dari rasa gelisah yang ringan dan khawatir sampai dengan rasa cemas yang melumpuhkan kita. Kita bisa menghabiskan berminggu-minggu kondisi ini dengan mengganggu pikiran kita, dan puncaknya membuat kita ketakutan. Ketakutan dipicu oleh orang atau keadaan, pengalaman, kesusahan, penyakit, kematian, kehilangan, rasa sakit, kenangan masa lalu. Ada orang yang setinggal duduk tapi tetap terbuai dengan kenangan masa lalu. Betul, senang mama, gembala kalian. Saya pernah duduk lalu pikir tinggal ingat-ingat kekasih terus. Lah bayangkan mama duduk pikir kekasih. Lah itu kan betul, kemarin dulu share. Itu kan tujuan Tuhan. Kata saya bisa tahan segala sesuatu. Tenang saja. Tuhan, masa Tuhan ambil lalu Tuhan tidak perhatikan? Tidak mungkin. Saudara, ketakutan adalah hilangnya percaya kita pada Tuhan. Ketika kita membiarkan ketakutan, kekhawatiran dan ketakutan mengambil alih, sama artinya kita tidak mematuhi Tuhan. Kita tidak belajar kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Ketakutan kita menunjukkan ketidakpercayaan pada siapa Tuhan itu. Apa dia dapat lakukan, apa yang dapat dia lakukan. Tuhan sanggup lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Persoalan saudara boleh banyak, tapi percayalah Tuhan sanggup menyelesaikan. Kau sakit, dokter vonis, percayalah Tuhan sanggup menolong kau. Dia yang meletakkan tulang dan sumsummu. Amin. Kamu sakit apa, jangan takut. Dokter vonis tidak apa-apa. Datang ke hamba Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh dengan firman Allah. Waktu dia tumpangkan tangan, katakan, yes aku percaya. Sekali aku percaya, aku tetap percaya engkau pasti sembuh. Percaya saja pas sembuh. Saudara tahu, kaki saya sampai hari ini itu masih bermasalah. Tapi saya sudah bisa hongkang-hongkang di hak tinggi. Sudah bisa gaya begini, sudah boleh bisa gaya. Sudah bisa. Kenapa saya tidak fokus di penyakit, tapi saya fokus pada Tuhan. Maka Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Dulu kan saya bisa pakai hak tinggi. Apalagi jalan begini, aduh sama sekali. Tapi ini sudah boleh. Berikut saudara, orang mengalami keterikatan, penderitaan akibat kematian. Alkitab mengajarkan bahwa kematian sebagai pemisahan tubuh dan jiwa dan roh. Tubuh dari jiwa dan roh. 2 Korintus 5, 1-10. Kematian rohani merupakan pemisahan roh manusia dari roh Allah. Yang berikut, kematian kekal merupakan pemisahan manusia seutuhnya dari Allah. Berita baiknya adalah saudara dan saya telah menerima anugerah keselamatan, kematian Tuhan. Dengar, kematian kalau saudara meninggal atau keluarga kita meninggal, kematian hanya mengantar mereka bawa masuk ke hadirat Bapa surgawi. Jadi saya perlu duduk tinggal menangis akang. Yang keenam, yang terakhir, penolakan. Saudara dengar baik-baik, penolakan dan perpisahan dari Allah. Ini adalah landasan hakiki penyelamatan Allah atas manusia. Ingat saudara, ada jeritan di kayu salib. Saudara tahu, Tuhan datang sekalipun saudara mengalami penolakan dan keterpurukan di dunia ini. Tapi Tuhan Tuhan mati di kayu salib hanya untuk menebus saya dan saudara. Dengar baik-baik, dia sampai berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara dengar, bukan Tuhan kasih tinggal Tuhan. Yesus itu tetap Tuhan. Saudara tahu rahasianya, yang dipaku di atas Kalvari, kutuk dosa, kejahatan, semua kutuk persinahan, percabulan, kutuk-kutuk perselingkuhan, kutuk-kutuk aborsi, ketidakjujuran, pembunuhan, kebohongan, dusta, semua kutuk itu dipaku pak di Kalvari. Kealahan, kekudusan, kealahan tidak bisa dipakukan. Ini teologi. Ini bicara tentang dunia teologi. Kealahan tidak bisa dipaku bersama-sama dengan kealahan, kekudusan harus ada di sorga. Makanya diangkat ke sorga. Yang dikutuk di Kalvari, yang dipaku adalah kutuk dosa manusia. Itulah sebabnya jangan buat Tuhan mati yang kedua kali lagi. Dia sudah tanggung semua. Dosa kemabukan, dosa suka pukul bini tanpa alasan.
dosa ketidakjujuran. Bapulang gaji pokok. Ini bulan Desember ini istri-istri dengar. Dompu laki-laki tuh ada dapat premi. Jam bodoh tak lalu. Jadi saudara dengar. Jujurlah dengan pasanganmu. Jujurlah dengan istrimu. Supaya berkat Tuhan diperintahkan kepadamu. Engkau bukan cuma seperti itu. Satu-satuan akan angkat engkau jadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Tetap naik dan tidak akan turun. Sekalipun dunia berusaha untuk menggeserkanmu. Saudara tahu saya punya adik yang saya doakan dia melahirkan itu. Saudara dia dari langsung didepak sama kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga adalah teman semitera dalam pelayanan A dan B tempat itu. Saudara ketika dia ambil langkah di saya. Dia langsung diturun pada dia orang pintar dan sangat cerdas. Dia lulusan dari Surabaya sana. Sudah dia langsung ditaruh di mana? Tuh jadi penjaga perpustakaan. Saya bilang begini, jangan fokus di harta, jangan fokus di kedudukan. Saya akan berdoa buat dia. Kalau dia berbuat jahat kepadamu karena engkau orang benar, saya sangat pastikan dengar perkataan saya. Tuhan Allah akan angkat dia, pergi lempar dia dengan cara Tuhan. Dan kau siap-siap karena dua punya jabatan sama. Kau siap-siap akan dipromosikan oleh Tuhan. Kalau orang berikhtiar untuk melemparkan dan menggeserkan engkau, dengar baik-baik berita baik untuk engkau. Jangan takut, siap-siap saja. Karena Tuhan sementara menaruh jabatan besar kepadamu. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Ingat semua sudah dipakukan di kayu salib. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya dan saudara dalam menanggapi kasih karunia Allah yang begitu besar? Tetaplah setia dengan Tuhan karena dia sudah melakukan semua yang terbaik. Jangan takut dengan kedudukan dan jabatan. Tetaplah percaya pada Injil karena Injil kekuatan Allah yang sanggup menolong dan menyelamatkan engkau. Hidup radikal dengan Injil karena Injil yang akan memerdekakan engkau. Injil yang akan menuntun engkau sampai pada kekekalan. Ingat waktu Tuhan sudah hampir gelap. Sebentar lagi terjadi rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Rapture akan terjadi, kebangkitan, pengangkatan gereja Tuhan sudah sangat dekat. Karena itu bersiaplah menanti sang pengantin. Hidup radikal dengan Injil karena Injil kebenaran Allah yang kuat. Amin.